Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian ya. Ini masih SMP kok ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bagian akhir dari berpikir kritis melalui artikel ilmiah pada halaman 63 ya. Kita akan coba bahas mengenai teksnya. Silahkan kalian baca sendiri ya. Untuk pemahaman teksnya dibaca sampai selesai. Pak Jul tidak akan membacanya karena kalau Pak Jul membaca itu nanti pasti akan menambah durasi, pasti nanti kalian komplain ya kan. Silakan kalian baca sendiri. Untuk ke nomor 1, topik yang dibahas dalam artikel ilmiah populer tersebut adalah, nah secara umum di dalam teks tersebut yang berisi 6 paragraf ya, itu menceritakan bagaimana degenerasi kemampuan bahasa Indonesia atau penurunan tingkat kemampuan bahasa Indonesia pada penduduk lokal. Dalam artian orang Indonesia sendiri semakin tidak bisa atau tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, itu kesimpulan secara umumnya. Nah, untuk menjawab topik yang dibahas dalam artikel ilmiah populer tersebut tentunya adalah yang pertama, yaitu yang A. Bahasa Indonesia telah mengalami perjalanan bukan ya. Kalau perjalanan bukan, tapi intinya adalah menurun. Fenomena tentang menurunnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Jadi karena kemampuan bahasa Indonesianya nurun sedemikian hingga mengakibatkan menurunnya kebanggaan terhadap bahasa nasional. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang kedua, bagian pendahuluan dalam artikel tersebut terdapat pada paragraf yang ditandai nomor. Itu jelas ya. Paragraf pendahuluannya itu ada pada paragraf pertama, di mana di situ dikatakan bangga berbahasa Indonesia tidak lagi sekedar retorika yang dikaitkan dengan momentum bulan bahasa, tetapi benar-benar menjadi tradisi dan budaya yang menyatu dalam kesejatian diri bangsa sebagai bangsa yang berdaulat dan martabat. Sikap bangga terhadap bahasa Indonesia perlu terus dihidupkan dan dikembangkan secara dinamis sebagai perekat nilai kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu merupakan pendahuluannya. Lanjut ketiga, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi bagian pendahuluan adalah yang tidak sesuai ya. Nah, kalau yang tidak sesuai itu kan jelas sekali kelihatan di sini kebijakan politik yang visioner itu tidak disebutkan di dalam teks. Ya kan? Jadi jelas yang A yang tidak sesuai. Coba kita cross check untuk yang B. Sikap bangga terhadap bahasa Indonesia harus menyatu secara emosional dan afektif. Benar. Kita harus emosional itu ada ikatan batin, kemudian afektif itu rasa kasih sayang. Ya. Jadi semestinya kita sebagai warga negara Indonesia itu harus suka, senang. Dalam artian di sini sayang ya terhadap bahasa Indonesia. B, benar. Kita harus menghargai jasa besar para pendiri negara yang telah menetapkan bahasa nasional. Itu benar. Sikap bangga terhadap bahasa Indonesia harus dihidupkan dan dikembangkan secara dinamis. Itu benar. Jadi yang tidak sesuai adalah yang A, berkaitan dengan kebijakan politik yang visioner. 4. Pokok pikiran berikut yang sesuai dengan bagian isi dalam artikel tersebut adalah, kita cross check. Bahasa Indonesia telah terbukti mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Bisa diterima, tapi apakah itu pemersatu bangsa? Iya, tapi di sini tidak di cross check mengenai masalah penurunan kualitasnya. Banyak warga negara asing yang mulai tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Ini mengulas ya. Jadi
warga lokal tidak suka bahasa Indonesia, tapi malah bahasa Indonesia itu disukai oleh warga asing. Ini berarti juga benar ya. Bahasa Indonesia harus diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Tidak, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Ini juga tidak. Nah, yang lebih sesuai adalah antara A atau B. Nah, coba kita cari bukti terlebih dahulu. Banyak warga negara asing sama bahasa Indonesia telah terbukti menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, ini sudah disebutkan ya, sarana sebagai pemersatu berbagai suku bangsa. Nah, yang sesuai dengan paragraf isi dalam artikel tersebut adalah yang A. Kalau di sini mengindikasikan penurunannya benar, itu disebutkan pada paragraf terakhir atau sebagai paragraf penutup. Nah, ini kan istilahnya sama, ini banyak warga negara asing yang mulai tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Ini sebenarnya dikatakan pada paragraf penutup, tapi ini tidak sesuai ya, karena yang diminta adalah paragraf isi, bukan paragraf penutup. Ini benar, tapi untuk paragraf penutup ya, atau bagian penutup. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. 5. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pendapat penulis pada paragraf keempat. Nah, kita bisa analisa untuk main masing-masing poin-poinnya. Nah, yang paling sesuai ini nih. Para pejabat maupun kaum intelektual makin nihil kepeduliannya, makin tidak peduli berarti. Nihil kepeduliannya itu berarti mereka tidak peduli. Jadi pejabat maupun kaum intelektual kurang peduli dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Itu disebutkan di kalimat ini. Para pejabat maupun kaum intelektual makin nihil kepeduliannya. Jadi jawabannya jelas yang C ya. 6. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pendapat penulis pada paragraf kelima ya, kelima. Nomor kelima ini dalam situasi demikian, kita sangat membutuhkan keteladanan kaum elit negeri ini dalam berbahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Selain itu, upaya pemasyarakatan kaidah bahasa Indonesia perlu terus digalakkan dan digencarkan agar bisa dijadikan sebagai rujukan utama. Digalakkan dan digencarkan ya, ini keywordnya, kata kuncinya. Coba, kalau di sini setiap warga negara Indonesia tidak boleh melupakan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Bukan, Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia yang terbukti telah mampu menjadi sarana perekat kerukunan warga bangsa. Ini paragraf kedua. Mempertanyakan persentase jumlah penduduk Indonesia yang telah menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ini ngapain ditanyakan, ya kan? Nah, lebih tepatnya adalah yang D. Di sini dikatakan disosialisasikan, itu sama halnya dengan digalakkan dan digencarkan, ya. Ini sudah ada kata kunci digalakkan dan digencarkan, itu sama saja dengan makna kata disosialisasikan. 7. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bagian penutup dalam artikel tersebut adalah, kita bisa evaluasi. Selain belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, kita tidak boleh melupakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Ini tidak diulas. Banyaknya orang asing yang tertarik belajar bahasa Indonesia merupakan tantangan yang perlu diwaspadai. Tidak ngefek ya, bukan isi atau inti poin dari penutup. Jangan sampai kita kehilangan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional. Nah, ini yang benar.
Karena apa? Karena di situ ada dikatakan jangan sampai bahasa Indonesia itu tamu di rumah sendiri. Tamu di rumah sendiri itu mengandung maksud bahwa jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi diibaratkan sebagai seorang tamu yang sedang bertandang ke rumah seseorang. Kalau tamu itu kan pasti tidak tahu mengenai sekeliling tuan rumahnya itu seperti apa. Nah, itu ibaratnya seperti halnya orang yang hidup di Indonesia tapi tidak tahu atau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Kemudian yang ke-8. Pesan penting yang ingin disampaikan penulis dalam artikel tersebut adalah tentunya adalah lunturnya sikap bangga terhadap bahasa Indonesia merupakan efek negatif dari pola pembelajaran bahasa di sekolah yang salah-salah. Ini bukan. Pusat bahasa harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan sosialisasi kaidah. Bukan ya. Ini juga bukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan negeri ini jika tidak ada bahasa nasional di tengah-tengah perbedaan dan keberagaman budaya. Ini juga bukan. Jangan sampai bahasa Indonesia seperti pepatah, menjadi tamu di negeri sendiri. Nah, itu yang lebih tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut. Di sini ada bacaan lagi, dan bacaan ini termasuknya bagus ya, sangat ilmiah dan sangat populer, dan Pak Jul bisa menambah pengetahuan. Dan Pak Jul baru tahu bahwa penggunaan kata dirgahayu kemerdekaan itu ternyata salah melalui teks ini ya. Nah, ini silakan kalian baca ya. Jika dicermati ada logika yang rancu dalam slogan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-77. Pertama, penggunaan kata dirgahayu yang diikuti dengan kata kemerdekaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirgahayu mengandung arti berumur panjang. Biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Beranjak dari arti leksikal ini, maka penggunaan kata dirgahayu yang diikuti dengan kata kemerdekaan jelas tidak tepat. Bukankah yang diberi ucapan panjang umur itu Indonesia? Bukan pada kemerdekaannya. Penulisan yang benar mestinya Dirgahayu Indonesia atau Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Indonesia atau panjang umur Republik Indonesia. Nah, ini bagus ini teksnya ini. 9. Dilihat dari muatan isinya berdasarkan struktur teks ilmiah populer, kutipan tersebut termasuk bagian, nah ini pada intinya ini. Nah, kalau inti itu berarti termasuk isi. 10. Topik yang dibahas dalam kutipan artikel tersebut adalah rasa syukur terhadap kemerdekaan bahasa Indonesia, bukan. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bukan. Kekeliruan penggunaan slogan Dirgahayu Kemerdekaan Republik RI, Kemerdekaan RI ke-77. Nah, ini yang benar. Yang merupakan inti pokoknya itu membahas kesalahan penggunaan slogan Dirgahayu Kemerdekaan. Jadi, setelah kalian sudah tahu, maka kalian harus mulai berubah. Atau dalam artian mulai memperbaiki. Kita bisa mengucapkan Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.